Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini kita akan belajar TKD bareng untuk yang numerik ya. Nanti aku bakal ngasih beberapa contoh soal, terus juga akan ada pembahasan detail dan cara cepat ngerjainnya. Teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan juga like video ini ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat kumpulan soal TKD, itu tuh teman-teman bisa cek video aku sebelumnya. Di sana aku ngejelasin mengenai teknis dan juga ada kumpulan soal TKD. Nah, sekilas tentang TKD numerik. Jadi kalau untuk TKD numerik ini ada 3 tipe soal ya teman-teman. Yang pertama tuh mengenai perhitungan sederhana, yang kedua persamaan, dan yang terakhir adalah soal cerita. Kalau perhitungan sederhana nih yang kayak penjumlahan, perkalian, pengurangan, kayak gitu. Untuk yang persamaan itu tuh yang kayak A plus B, X min Y, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah soal cerita, ini dikasih suatu case soal cerita gitu ya teman-teman. Di video ini nanti aku bakal bahas yang mengenai persamaan dan juga soal cerita. Kalau yang perhitungan sederhana aku nggak ngebahas dulu ya teman-teman. Masuk ke soal nomor 1, dengan 4 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 kilo. Jika jarak yang akan ditempuh 56 kilo, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, kalau teman-teman ketemu tipe soal yang kayak gini, itu tuh teman-teman langsung tulis aja perbandingannya dan dikelompokin berdasarkan satuannya ya teman-teman. Nah, jadi kita tulis 4 liter bensin itu tuh menempuh jarak 32 kilo. Kalau jarak yang ditempuh itu 56 kilo, berapa liter bensin yang dibutuhkan? Nah, jadi yang di sebelah sini itu satuannya kilometer, yang di sebelah sini satuannya liter. Yang ditanyakan nilai X ini ya teman-teman. Jadi nilai X tinggal masuk ke atas. Jadi 4 kali 5, 6, dibagi 32 sama dengan X. Ini dibagi 4 ada 8, dibagi 4 tinggal 1, 5, 6 dibagi 8 tinggal 7, 8 dibagi 8 tinggal 1. Jadi, X sama dengan 7. Nah, langsung ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah 7 liter, kayak gitu. Masuk di soal yang kedua, sebuah kebun bunga berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan lebarnya 3 meter. Berapa meter persegi luas jalan itu? Nah, kita gambar dulu nih, kita kan punya kebun bunga. Kita punya kebun bunga, panjangnya itu 16, lebarnya 12. Terus sekeliling kebun bunga dibangun jalan yang lebarnya 3. Jadi, di sini ada nih jalan. Nah, di sini lebarnya 3, berarti di sini juga 3. Di sini juga 3, di sini juga 3. Nah, berarti kan kalau yang kotak biru ini panjangnya itu 16 ditambah 3 ditambah 3 ya, teman-teman. Berarti berapa? 16 tambah 6 22. Terus kalau lebarnya berarti 12 ditambah 3 ditambah 3. Berarti 12 tambah 6 berapa? 18. Yang ditanya adalah berapa meter persegi luas jalan itu. Berarti kan yang ditanya yang ini teman-teman, yang diarsir ya. Jadi cara nyarinya itu luas yang diarsir itu tuh sama dengan luas yang biru dikurangin luas yang ungu. Luas yang biru ini kan panjangnya 22, lebarnya 18. Jadi 22 dikali 18. Terus yang ungu itu panjangnya 16, lebarnya 12. Jadi 16 dikali 12. 22 kali 18 berarti 18 kali 11 198. 198 kali 2 berarti 3 berapa? 198 396 dikurangin 16 kali 12 berapa? 16 kali 12 3 16 192 berarti 20 berapa? 204. Nah, jadi jawabannya yang 204 ya teman-teman. Masuk di soal nomor 3, sebuah wadah berbentuk silinder diisi air sepertiganya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 3 liter, sehingga isinya menjadi setengahnya. Berapa kapasitas wadah tersebut? Jadi kita punya nih teman-teman, punya suatu wadah berbentuk silinder. Terus silinder ini udah ada isinya sepertiga.
anggap semua ini tuh nilainya adalah X ya kalau penuh. Jadi kan kalau udah diisi sepertiga berarti sepertiga X. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 3 liter. Ini dikasih lagi air sebanyak 3 liter. Sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Jadi sampai dari bawah sini sampai ke sini itu tuh setengah dari X, dari totalnya. Berapa kapasitas wadah tersebut? Nah, yang ditanyakan nilai X ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tulis dulu setengah X. Setengah X ini tadi kan sepertiga X ditambah 3 liter ya teman-teman. Jadi setengah dari sini ke sini itu tuh sepertiga ini tadi ditambah 3 liter. Jadi setengah X sama dengan sepertiga X ditambah 3. Nah, kita pindah ruasin, setengah X dikurangi sepertiga X sama dengan 3. Kita samain penyebutnya, 3 dikurangi 2X sama dengan 3. 1/6X sama dengan 3. X sama dengan 3 kali 6, 18. Nah, jadi jawabannya kapasitas wadah tersebut tuh yang 18 liter. Kayak gitu, teman-teman. Masuk di soal keempat, jika X rupiah dibagi rata kepada N orang, setiap orang dapat 180. Jika 2 orang lagi bergabung dengan jumlah uang yang sama, setiap orang memperoleh 150. Nah, ini kita tulis dulu yang kita ketahui. Jika X rupiah, jadi RPX dibagi rata kepada N orang, dibagi N, setiap orang dapat 180. Yang kedua, jika 2 orang lagi bergabung dengan jumlah uang yang sama, berarti kan tetap teman-teman, tetap RPX dibagi 2 orang lagi bergabung. Jadi N plus 2 memperoleh 150 sama dengan 150. Nah, berapa jumlah uang itu? Berarti kita nyari nilai RPX ini teman-teman. RPX ini berapa? Nah, di sini kan kita punya 2 persamaan. Dari persamaan 1 kita nyari dulu nilai N-nya. Jadi N sama dengan X per 180. Ini pindah ke sini ya teman-teman. 180 pindah ke bawah, N-nya naik ke atas. Jadi N sama dengan X per 180. Nah, dari persamaan kedua, kita sederhanain lagi. X sama dengan 150 N plus 2. Jadi ini naik ke atas ya teman-teman. X sama dengan 150N ditambah 300. Nah, jadi kita sekarang punya 2 persamaan ya teman-teman. Persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kita kan mau nyari nilai X-nya, jadi kita harus ngehilangin nilai N di sini teman-teman. Jadi jawabannya X sama dengan 150N ditambah 300. Nah, N-nya kita substitusi dari sini ya teman-teman. Jadi X sama dengan 150 kali X per 180 ditambah 300. Ini kita coret. Nah, 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. Jadi, X sama dengan 5 per 6X ditambah 300. Pindah ke sini ya teman-teman. Jadi, X sama dengan 5 per 6X ditambah 300 kan. Kita pindah ruas, X di tempatnya X. Jadi, X dikurangi 5 per 6X sama dengan 300. Ini kita samain penyebutnya. 6 min 5X sama dengan 300. Jadi 1 per 6X sama dengan 300. X sama dengan 3 kali 6, 18. Nah, jadi jawabannya yang C teman-teman, 1800. Masuk di soal nomor 5, jika A min B sama dengan 50, A per B sama dengan 2 per 4, berapakah nilai B min A? Nah, ini kan kita punya 2 persamaan ya teman-teman. Yang pertama adalah A min B sama dengan 50. Ini kita punya persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, A per B sama dengan 2 per 4. Ini kita sederhanain langsung aja, sama dengan setengah. Jadi A sama dengan setengah B. Atau
B sama dengan 2A. Nah, ini kita punya persamaan yang kedua. Dari persamaan kedua ini, kita bisa substitusiin ke persamaan 1 untuk dapetin nilai A ataupun nilai B. Kita masukin aja ya teman-teman. A dikurangi B kan nilainya 2A. 2A sama dengan 50. Jadi, min A sama dengan 50. A sama dengan min 50. Kita udah dapat nih nilai A-nya min 50. A tadi kan setengah B. Jadi, setengah B sama dengan min 50. B sama dengan min 100. Kita udah dapat nih nilai A sama nilai B. Tinggal kita substitusiin ke pertanyaannya. Jadi, B min A sama dengan min 100 dikurangin min 50. Jadi, min 100 ditambah 50. Jadi, jawabannya minus 50. Nah, jadi jawabannya yang E ya, teman-teman. Masuk ke soal nomor 6, sederhanakanlah persamaan berikut. Nah, ini kita tulis dulu ya, teman-teman, persamaannya. X plus Y, X min Y, per Y kuadrat min X kuadrat. Nah, teman-teman harus tahu dulu kalau misal ada rumus yang kayak gini nih. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama aja kayak A plus B kali A min B. Kita coba ganti A-nya ini pakai X dan B-nya ini pakai Y ya, teman-teman. Jadi, kalau X kuadrat min Y kuadrat itu sama aja kayak X min Y, X plus Y. Nah, karena di sini itu persamaannya kan X kuadrat min Y kuadrat. Sedangkan di sini Y kuadrat min X kuadrat. Jadi, kita perlu rubah dulu ya, teman-teman. Jadi, ini X plus Y, X min Y, kita kalikan min 1, jadi min Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan X plus Y, X min Y, ini ada minusnya, minus ini masuk ke sini ya, teman-teman. Nah, yang positif kita taruh depan ya, teman-teman. Jadi X kuadrat minus Y kuadrat. Karena ini udah sesuai X kuadrat Y kuadrat dan ini juga X kuadrat Y kuadrat, kita langsung substitusiin aja, teman-teman. Jadi sama dengan X plus Y, X min Y, ini ada minusnya. Ini kita ganti yang ini ya, teman-teman, persamaan yang bawah ini. X plus Y, X min Y. Nah, udah deh. Jadi ini tinggal coret, ini tinggal coret. Jadi jawabannya minus 1. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngaliin satu-satu dulu nih. X kali X, X kali min Y gitu nggak usah. Teman-teman kalau nemu yang bawahnya kayak gini, ada A kuadrat min B kuadrat, itu kalau bisa dicari caranya biar bisa dicoret sama atasnya gitu, teman-teman. Kayak ini misal dikalikan min 1. Jadi jawabannya nomor 6 yang B ya, teman-teman, minus 1. Nah, segitu aja belajar TK di numerik bareng aku. Kalau misal teman-teman butuh belajar bareng lainnya lagi, bisa langsung komen aja, nanti aku bikinin videonya. Thank you guys udah nonton sampai akhir. See you on the next video. Jangan lupa subscribe dan like video aku ya, teman-teman.